Halo warga Batam, kembali lagi membersamai dengan AMS Batam. Kali ini masih dengan narasumber yang sama, Bapak Azari Hamid. Salah Pak ya, Bang ya, Abang. Bang Azari Hamid. Apa kabar Bang? Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kali ini kita eh, akan membahas terkait pernah kita naikkan berita terkait limbah B3 ya Bang. Limbah B3 Yang mana? yang narasumbernya apa Bang? Hmm, PT ASL. oh, BTSL, oke. Jadi sedikit Bang, ada pertanyaan dari kita. Seperti apa itu Bang, limbah PT ASL? Kita coba konfirmasi kemarin ke pimpinan untuk menaikkan berita, Hmm, tapi tidak direspon oleh pimpinan. Cuman ada kabar bahwasanya beliau sudah bukan memimpin PT tersebut. Bukan kan sih, kami masih menelusuri nih kemana yang bisa kita hubungi. Itu limbah B3 TTSL maksud apa, seperti apa sih? Bisa dijelasin sedikit Bang? iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat KNS Batam ya. Iya. Terima kasih undangan yang ketiga ini. Ini pertemuan ketiga dengan AMS Batam. Kelihatannya berlanjut ini. Iya. Berlanjut. Berlanjut dengan topik-topik. Kontrak panjang ya. Iya. Baik, teman-teman, sahabat AMS Batam. Apa yang ditanyakan oleh Bang Topan tadi itu masalah limbah B3 di ASL, ya kita semua tahu lah reputasi AMS belakang ini kan, ASL ini namanya hampir dekat jadi ASL, AMS ya. kesilap lidah bisa salah objek ya. ASL Batam, ya ASL kita tahu kalau mereka satu entitas usaha dari asing ya yang bekerja di Pulau Batam, dan mereka core dari bisnis mereka adalah di galangan kapal atau di shipyard. Ya, pekerjaan-pekerjaan di shipyard ini memang tidak tertutup kemungkinan terjadi banyak penyimpangan masalah pengelolaan limbah B3. Galangan kapal itu sangat berisiko dan resistensi sekali dengan yang namanya limbah B3 dari lambung kapal atau yang kita sering dengar itu dari tank cleaning. Tank cleaning. Nah, tank cleaning itu kalau boleh kita mendeskripsikan itu adalah apa namanya, limbah hasil dari pencucian lambung kapal. Nah, lambung kapal ini kan KK itu kan macam-macam tuh isinya, bisa bahan kimia, bisa kalau 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 kapal tanker bisa minyak, ya, kemudian bisa bahan makanan, dan ini kan semua kalau sudah dalam proses tank cleaning untuk dikeluarkan, itu pasti akan jadi limbah B3. Oh gitu ya. Ya, jadi akan jadi limbah B3, dan ini nah, ketat aturannya dalam proses pengolahannya, ya, setelah dilakukan pembersihan di dalam kapal itu ya. Mungkin sederhananya sementara seperti itu. Jadi menurut yang Abang sampaikan itu kan dibuang di dalam plastik baby bag ya. Hmm. Nah, itu apakah ada delik hukum yang dibuat mereka sendiri? Iya, baby bag, saya mau jelaskan dulu. Baby bag itu karung-karung kecil yang kurang-kurang 50-100 kilo itu. Nah, kan kita juga mulai ada ada apa namanya, eh, karung yang karung yang 1 ton itu. Iya, Gitu. Nah, kalau itu udah dimasuk karung besar ya. Kalau dalam istilah di dunia lingkungan, di dunia perlimbahan B3 itu ada baby bag. Baby bag itu memang karung-karung kecil. Jadi mereka masukkan itu di dalam karung-karung kecil, nah karung kecil itu di transfer ke darat. Transfer ke darat, nah ditumpuk di lokasi terbuka. Seharusnya ini kan karena limbah B3 kan, perlakuannya itu tidak bisa gitu. benar-benar. Dia oleh pihak perusahaan
kemudian kontraktor yang menjalankan pekerjaan tersebut, mereka bawa ke tempat penampungan limbah B3. Tidak boleh seperti itu, seperti yang dilakukan ASL. Nah, makanya saya ragu. ASL itu kemarin itu pakai jasa pihak ketiga yang sudah berlisensi, itu sudah berizin, atau mereka kerja sendiri. Tapi Nah, tapi menurut informasi yang saya dapatkan mereka ada bang Satpol yang untuk mengurus masalah limbah. bisa saja ada, tapi kan dengan keraguan kita kan menjadi tanda tanya dengan kenapa itu ditaruh di situ. Kalau misalnya Sabtu yang bekerja, ini sudah jelas. Ketika mereka naikkan ke darat, itu mereka sudah langsung ditransfer ke lokasi pengelolaan limbah B3. Tapi kalau ditaruh di situ, tanggung jawab Satpam sampai mana? Sekarang siapa Satpamnya? Nah, ini harus terbuka. Ini harus terbuka, nggak bisa seperti itu. Jadi abang bisa dapatkan data bahwasanya itu ada di taruh di darat atau di lokasi itu di dalam lokasi ASN. Di dalam lokasi ASN. Di dalam lokasi ASN. Tapi itu bukan lokasi untuk penimbunan limbah ataupun sampah TPS ya. Itu lapangan kecil ya, yang ada di dalam lokasi TPS itu sendiri. Itu memang tidak boleh. Seperti penanganan limbah B3 itu tidak boleh. Ada prosedur ketat untuk penanganan limbah B3. Artinya beliau sudah menyalahi aturan nih, Pasti. ya, PT ASN. Nah, apa dampak yang akan dirasakan masyarakat sekitar kan kalau itu tetap terjadi? Ya, kalau pertama mungkin kita tidak berbicara ke masyarakat sekitar dulu. Pekerjaannya. Itu kerja ya? Pekerjaannya. Benar, benar, Nah, betul. kita. Kemudian dari dampak di situ, ini kan kalau musim hujan, Iya. seperti ini, itu tergerus oleh air hujan, itu kan akan mencemari laut. Iya. Akan mencemari air laut. Betul. Ya. Selanjutnya juga akan mencemari tanah yang ada di situ. Nah, kalau pada musim kering, ini sangat berbahaya karena ini bisa menjadi kayak seperti debu gitu. Oh, Jadi orang-orang kerja itu pasti akan menghirup ya? menghirup debu dari limbah tank cleaning ini yang sudah mengeras. Bahaya sekali ya. Bahaya, sangat berbahaya. Makanya ada ketentuan yang sangat ketat mengikat kepada jalan kapal maupun kontraktornya untuk memperlakukan limbah B3 ini dengan baik. Artinya ini harus ada tindakan hukum ya, paling tidak untuk memantau ini. Nah, kalau persoalan hukum itu tergantung. Saya berencana setelah tahun baru ini, setelah saya tahun baru, tapi kemarin saya dapat ada informasi katanya itu limbah sudah dikeluarkan. Sudah dikeluarkan. Kita nggak tahu dikeluarkan seperti apa, siapa yang melaksanakan atau seperti apa. Nah, ini kalau memang kegiatan yang tidak melalui prosedur, itu persoalan juga. Ya. Makanya saya berencana setelah tahun baru ini, mungkin di minggu-minggu awal saya akan membuat laporan ke Polda Kepri, ke Krimsus Polda Kepri, supaya ASN ini mendapat atensi yang baik ya. Kita mengharap atensi baik, sama arti kata gini, pihak Polda Kepri datang ke sana menyelidiki atau mencari full bucket, mengumpulkan bahan dan keterangan, apakah kegiatan yang dilakukan oleh ASL ini sudah sesuai dengan standar prosedur pengelolaan limbah B3 atau belum. Kalau belum, kalau mereka melakukan pidana lingkungan, melakukan dumping tidak pada tempatnya, Bahaya sekali ya. selain bahaya ya itu kan juga mereka sudah melanggar aturan. Iya. Artinya kalau dari segi pemerintahan bang, yang bertanggung jawab mengawasi hal seperti ini kemana itu? Nah, ini kan satu persoalan tersendiri itu. Iya. Dulu kan persoalan-persoalan seperti ini kan langsung ditanggapi atau langsung diatensi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Lingkungan Hidup. Nah, sekarang memang ada seperti kekacauan administrasi ya di pemerintahan. Setahun ke belakang atau mungkin hampir 2 tahun ke belakang, persoalan-persoalan kayak gitu banyak diatensi atau di handle oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup provinsi. Nah, dengan disahkannya PP 25 dan 28 ini menjadi kewenangan BP Batam yang di Batam. Yang di Batam nih. Nah, ASN kan di Batam nih. Artinya ini kewenangan BP Batam nih. Kewenangan BP Batam. Jadi sekarang itu menjadi atensi BP Batam bagaimana menyikapi persoalan ini. Nah, karena ini sekarang sudah menjadi kewenangan mereka sesuai dengan PP 25.
Oke. Cuma ya ini masih tarik ulur. Jadi yang menjadi korban, jadi dampak itu adalah masyarakat. Dengan kewenangan yang tidak pasti seperti ini, ya teman-teman di daerah mau bergerak, mereka katanya kewenangan sudah di BP. Iya. BP Batam tidak bergerak, kenapa? Karena kewenangan sudah ada di mereka, BP Batam kenapa tidak melakukan pengawasan ini? Iya. Nah, ini jadi satu dilematis administrasi di pemerintah saat ini kalau saya melihat. Artinya dampak untuk lingkungan bang ya, lebih baik ditaruh di darat dan kena hujan atau rusak, air pecah mengalir ke laut ya. Laut Dan juga meresap ke dalam tanah yang ada seperti itu. benar-benar meresap ke dalam tanah. Kemudian nelayan juga terganggu nih bang ya. Nah, cuman kita namanya kawasan industri sudah dulu. Kalau saya melihat kalau posisi kondisi air laut memang udah rusak. Ada perhatian Memang tidak boleh lah ditambah dengan tindakan-tindakan yang tidak prosedur hukum yang berlaku. Kondisi air laut ini kita yakin itu sudah rusak saat ini. Ya, di tepian di pesisir pantai itu di Tanjung Cang itu, saya yakin udah kondisi cemarannya sudah tinggi. Tapi jangan lagi dirusak oleh hal seperti itu. Artinya pemerintah yang terkait ini adalah BP Batam harus menjadi perhatian mereka ya. Harus Dan pihak aparat. Sekarang kerjasama aja lah dengan daerah. Nah, ini kan daerah yang BP Batam mereka punya instansi masing-masing, kolaborasi aja. Berarti laporan ini akan masuk nih ke Polda KP ya di awal tahun ya. Lepas mereka sudah cleaning itu, sudah melakukan cleaning area, setelah melakukan kegiatan terdata ataupun pidana, jika mereka masuk ke area pidana perusahaan kecurangan lingkungan hidup. Baik bang, terima kasih bang. Jadi sahabat AMS Batam, kali ini kita melihat kondisi yang ada di Tanjung Incang di PT ASL tentunya, di mana ada penumpukan limbah B3 yang hasil tank cleaning yang tidak dikelola oleh Sakon ya bang ya. Ya kalau saya belum pastikan itu di Sakon itu siapa. Kalau saya melihatnya ASL punya atensi tersendiri. ASL harus punya atensi sendiri untuk mengolah limbah B3 tersebut agar tidak mencemari lingkungan. Oke, sobat AMS Batam, terima kasih sudah membersamai kami AMS Batam, dan Bang Azari telah hadir sebagai narasumber kita untuk menjelaskan terkait limbah yang ada di PT SL. Terima kasih sobat AMS Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih bang. Like and share, ikuti terus MS Batam.